Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati iman rahimanillah wa yakum. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di acara kesayangan kita semuanya, Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan bab, yaitu masih lanjutan dari bab mat pada episode ke-35. Dan insya Allah kita akan membahas dua mat insya Allah, yaitu mengenai mat lin dan mat arid disukun. Dan insya Allah mungkin juga kita akan memperkenalkan mat lazim pada kesempatan berbahagia ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu Ustadz kita ya. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Ustadz Abdurrahman Fadli hafidhahullah ta'ala. Ya, alhamdulillah Ustaz ya, sehat. Alhamdulillah Ustaz. Kita bisa dipertemukan kembali di studio pada kesempatan berbahagia ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi antum yang baru bergabung dengan kita, silahkan dipersiapkan. Nanti juga akan ditalkin surat Al-Infitor. Ya, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan bab setelah yang berikut ini. Kita akan kembali di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai di episode awal ini. Silahkan kami persilahkan untuk bab yang pertama, yaitu mengenai mat lin. Tafadhol masykuran. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakaran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita membahas ilmu tajwid. Dan alhamdulillah, pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah sampai pada pembahasan mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil, kemudian juga mad badal. Ya, kita sudah membahas beberapa mad, yaitu mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, kemudian juga mad silah tawilah atau silah kubra, kemudian mad badal. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh dari mad apa? Mad far'i. Jadi mad cabang. Mad far'i yaitu mad yang terbentuk karena sebab. Sebabnya adalah bertemu dengan sukun atau hamzah. Nah, dua itu saja sebabnya, yaitu sukun atau hamzah. Itu kalau sebab lafzi. Sebenarnya ada sebab ma'nawi, tetapi kita tidak terlalu membahasnya. Kita membahas sebab lafzi. Sebab lafzi ada dua, yaitu sukun dan juga apa? Hamzah. Nah, itu dari segi sebab. Adapun dari segi hukum, mad far'i ada tiga. Ya, kita ingatkan kembali ya. Apa saja kemarin? Yang pertama adalah yang berhukum wujub. Yang berhukum wujub, contohnya mad wajib muttasil. Hanya satu saja, yaitu wajib muttasil saja. Ini wajib dibaca panjang, lebih panjang dari mad tabi'i. Jadi nggak boleh dua harakat, dia harus lebih panjang dari dua harakat. Mafhum? Kemudian yang kedua adalah yang berhukum jawaz, yang dia memiliki panjang bervariasi. Ya, dari mulai 2, kemudian 4, 5, kemudian 6. Nah, jawaz sendiri artinya boleh. Artinya apa?
artinya dia boleh dibaca panjangnya sama dengan mad tabi'i yaitu 2 harakat dan lebih panjang dari mad tabi'i yaitu 4, 5 atau 6. Walaupun semuanya nanti ada ketentuannya. Nah, ada mad yang panjangnya 4 atau 5 seperti jaiz munfasil dan silah tawilah. Ada yang boleh 2, 4, 6 seperti apa? Mad lin dan juga mad arid disukun yang insya Allah kita akan bahas kali ini. Kemudian yang ketiga yang berhukum luzum. Apa itu luzum? Harus dibaca pada tingkatan mad yang paling tinggi yaitu 6 harakat. Jadi harus 6 harakat. Tidak boleh 2, tidak boleh 4, tidak boleh 5. Jadi harus 6 harakat. Nah, jelas ya insyaallah. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan insyaallah pada pembahasan mad lin dan juga mad arid lis-sukun. Mad lin dan mad arid lis-sukun ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama apa? Sama-sama terjadi karena sebab sukun arid. Sebabnya adalah sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf. Asalnya dia tidak sukun. Asalnya dia berharokat, tetapi karena waqaf, karena berhenti jadi sukun. Nah, ini disebut sebagai apa? Sukun arid. Sukun yang muncul karena waqaf. Jelas? Contohnya adalah min khaufin. Min khaufin ini fa-nya bertanda apa? Kasratain. Min khaufin. Taib, min khaufin tadinya adalah kasratain. Tetapi karena waqaf menjadi apa? Menjadi min khauf, jadi sukun. Maka sukunnya di sini namanya sukun apa? Sukun arid. Sukun apa? Arid. Sukun yang muncul karena waqaf. Kemudian kalau yang mad arid lisukun itu contohnya misalkan ta'lamuna atau min sabilin. Sabilin asalnya adalah kasratain, tetapi karena waqaf menjadi sabil, jadi sukun. Jelas? Jadi inilah yang disebut dengan arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Baik. Jadi mad lin dan mad arid lis-sukun tadi memiliki kesamaan. Apa samanya? Yaitu sama-sama sebabnya adalah sukun arid. Sukun yang muncul karena waqaf. Sampai sini jelas? Nah, kalau sudah jelas dari segi persamaannya, kita sekarang pelajari perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau mad lin itu terjadi ya rumusnya adalah sifat lin. Sifat lin itu waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Jadi ai atau oi, kemudian au atau ou. Seperti tadi misalkan yaumi. Nah, ini kan fathah setelahnya waw sukun. Yaumi berarti au. Taib khaufi berarti ou, ya kan? Atau kaifa atau baiti. Nah, ini asalnya adalah apa? Sifat lin. Bai, khau, baik. Kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Tadinya berharakat, tapi karena waqaf jadi sukun. Min khauf. Nah, ini namanya mad lin. Atau misalkan al-bait, ini namanya mad lin. Baik. Nah, itu contoh-contoh dari mad lin. Contoh misalkan kalau kita berhenti pada kata maliki yaum. Kalau misal berhenti di situ pun namanya juga mad lin. Hanya boleh tidak berhenti di situ. Nah, itu nanti pembahasannya waqaf dan ibtida. Jadi kalau kita waqaf harus memahami maknanya. Dilihat dulu maknanya sudah sempurna belum, begitu. Jelas insyaallah? Ini mad lin. Jadi sekali lagi mad lin rumusnya apa? Sifat lin plus huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf yang tadinya berharokat tetapi karena waqaf jadi sukun. Ini namanya mad lin. Berapa panjangnya mad lin? Mad lin panjangnya 2, 4 atau 6. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca misalkan bismillahirrahmanirrahim surah Al-Quraisy liilafi Quraisy 2 harakat, Quraisy 2 harakat. Taib, Quraisy 4 harakat, Quraisy 6 harakat. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Namun usahakan stabil. Kalau 2, 2 terus, 4, 4 terus, 6, 6 terus. Ini afdolnya. Walaupun boleh 2, 4 atau 6, tetapi afdolnya adalah apa? Kita harus konsisten dalam satu makro. Kalau 2 harakat, 2 harakat terus.
Mad linnya 2 harakat, ya berarti kalau ketemu mad lin tadi lagi berarti 2 harakat juga. Kalau dari awal membacanya 6 harakat, ya 6 harakat terus. Kalau 4 harakat, ya 4 harakat terus. Seperti itu. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Lafaz yang memiliki hukum yang sama dibaca dengan konsisten, harus dengan sama pula. Nah, ini mad lin. Yang kedua, atau tepatnya sebenarnya adalah yang kelima. Ini untuk mad far'i yang kelima, yaitu apa? Mad arid lis-sukun. Mudah ini insyaallah. Apa itu mad arid lis-sukun? Yaitu mad yang terjadi pada mad tabi'i, gitu kan gambarnya. Rumus awalnya adalah mad tabi'i. Jadi misalkan babi, bu, tati, tu, itu kan mad tabi'i. Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Sudah. Jadi rumusnya berasal dari apa? Mad tabi'i. Kalau mad lin tadi rumusnya dari sifat lin, bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Kalau mad arid lisukun rumusnya dari apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi satu irama. An, misalkan. In, un, begitu kan? Ban, bin, bun. Nah, itu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Ini mudah insyaallah, sering dengar kita. Panjangnya berapa? Sama dengan mad lin tadi, yaitu 2, 4, dan 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Contohnya misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 2 harakat. Baik, Ar-Rahmanir Rahim, 2 harakat. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Baik, 2 harakat. Dan seterusnya sampai akhir kita baca dengan 2 harakat. Boleh juga 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya sampai akhir 4 harakat. Kalau 6 harakat, 6 harakat terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 6 harakat terus sampai akhir 6 harakat terus. Jelas? Jadi sangat mudah ya. 2 mad ini, mad lin dan mad arid lis-sukun punya kesamaan. Nah, kalau dari apa yang kita jelaskan tadi, kesamaannya paling tidak ada 2. Ya, minimal ada 2 nih. Yang pertama, sama-sama disebabkan oleh sukun arid. Sama-sama bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mafhum? Yang kedua, panjangnya sama. Taib, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau 2, 2 terus, 4, 4 terus, 6, 6 terus. Jelas insyaallah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau mad lin asalnya dari sifat lin. Sifat lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Kalau mad arid disukun asalnya dari mad asli atau mad tabi'i. Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi mudah insyaallah. Tayyib Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, yaitu kita sudah mendapatkan 2 bab terpenting malam ini insyaallah, yaitu mad lin dan mad arid disukun. Taib, dan insyaallah Bapak Ibu sekalian silakan dipersilahkan nanti untuk membaca surat Al-Infitar insyaallah. Dan mungkin ada Bapak Ibu di rumah yang ingin menanyakan mengenai materi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan malam ini, ataupun mengenai ilmu tajwid, kami persilakan untuk di line WA-nya di 0813 1445 5557. Ya, itu adalah materi yang kita sampaikan pada sesi yang pertama, dan jangan kemana-mana, insya Allah kita masih akan melanjutkan sedikit mengenai mad lazim. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Taib, jazakumullah khairan, masih setia bersama dengan Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai mad lazim ya, dan bagaimana kaidahnya dan begitu pula contoh-contoh pembacanya. Kita akan lanjutkan. Faliyatafadhal masykuran Ustaz.
Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan mad berikutnya, yaitu mad lazim. Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad, wa lazimun in jaa ba'da harfi mad sukunun asliyin wa bitul yumad. Apa itu mad lazim? Mad lazim adalah jika setelah huruf mad itu terdapat sukun asli. Jika setelah huruf mad terdapat sukun asli. Jadi mad dulu, mad tabi'i ya, bertemu dengan apa? Sukun asli. Kalau tadi mad lin dan mad arid sukun itu ketemunya dengan sukun arid, sukun yang terjadi karena waqaf. Sedangkan kalau mad lazim itu bertemu dengan sukun asli. Sukun asli sendiri bisa jadi mukhaffaf, bisa jadi musyaddad. Artinya apa? Bisa jadi sukun biasa, bisa jadi apa? Sukun bertasydid. Maksudnya tasydid. Karena tasydid sendiri adalah sukun plus harakat. Gitu. Tayyib. Jadi jelas ya bahwa mad lazim itu adalah mad yang terjadi apabila terdapat mad tabi'i bertemu dengan apa? Sukun asli, baik itu sukun biasa maupun sukun tasydid. Taib. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah wabitul yumad, dipanjangkan dengan kadar tul. Tul itu 6 harakat. Dipanjangkan dengan 6 harakat. Harus lazim harus 6 harakat. Taib. Supaya lebih jelas apa itu contoh-contohnya, kita langsung lanjut pada bab berikutnya, bab aqsamil maddil lazim, yaitu bab macam-macam mad lazim. Macam-macam mad lazim ada 4. Walazimul maddi lahu aqsamu arba'atun bayyanaha al-kalam. Dan mad lazim itu memiliki 4 macam. Ada 4 macam. Bayyanaha al-kalamu yang akan dijelaskan pada kalimat-kalimat berikut ini. Apa saja itu? Kilmi wa harfiyun wa kullun minhuma muthaqqalun mukhaffafun qad ulima. Ya. Mad lazim itu ada yang kilmi, ada yang harfi. Kilmi itu maksudnya bentuknya kata. Taib, bentuknya kata. Sedangkan harfi itu bentuknya huruf. Jadi hanya tersusun dengan 1 huruf saja. Kalau kilmi itu bentuknya kata, berarti tersusun dari beberapa huruf. Jelas? Jadi ada mad lazim kilmi, ada mad lazim harfi. Mad lazim kilmi adalah mad lazim yang tersusun pada kata. Sedangkan mad lazim harfi yang terjadi pada apa? Huruf. Mafhum insyaallah? Taib. Dan baik itu yang kilmi maupun yang harfi, ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Ada kilmi mutsaqqal, kilmi mukhaffaf. Taib. Harfi mutsaqqal, harfi mukhaffaf. Berarti totalnya berapa? 4. Ya, totalnya 4, rinciannya adalah lazim kilmi mutsaqqal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim harfi mutsaqqal, lazim harfi mukhaffaf. Berarti 4. Jelas? Kalau antum bingung nantinya, maka ingat saja yang penting panjangnya 6 harokat. Nah, itu biar gampang. Intinya dipanjangkan 6 harokat saja. Kalau bingung ini mana yang mutsaqqal, mana yang mukhaffaf misalkan, maka intinya panjangkan saja 6 harokat. Karena mad lazim itu harus dipanjangkan 6 harokat. Baik. Jadi sudah jelas ya. Macam-macam mad lazim ada 4. Lazim kilmi mutsaqqal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim harfi mutsaqqal, lazim harfi mukhaffaf. Kemudian harfi ini sukunu ja'a ba'da mad. Mad lazim harfi itu adalah jika sukun itu datang setelah huruf mad. Fil harfi, di dalam 1 huruf, ya bentuknya huruf. Kita nantinya insya Allah akan mempelajari pada bab khusus tentang apa? Huruf muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong yang ada pada awal sebagian surat dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 14 huruf. Nah, buat gambaran saja dulu, jumlahnya huruf muqatta'ah ada berapa? 14 huruf tersusun pada kata silhu suhairan man qata'ka, yaitu sad, lam, kemudian ha, kemudian sin, kemudian ha, kemudian ya, kemudian ra, kemudian alif, kemudian mim, kemudian nun, kemudian qaf, kemudian ta, kemudian ain, kemudian kaf. Totalnya ada 14. Dari 14 itu ada yang dibaca pendek, yaitu alif, alif, gitu kan? Alif lam, misalkan alif pendek, nggak dibaca panjang. Kemudian ada yang dibaca 2 harokat yang disebut mad tabi'i harfi yang sudah pernah kita bahas kemarin. Mad tabi'i harfi, ha ya ta ha ra. Ha ya ta ha ra. 5 huruf ini termasuk huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harokat. Nama madnya apa?
tabi'i harfi. Misalkan hamim, taha, taib, yasin, alif lam ra. Taib. Jadi 5 huruf ini disebut sebagai huruf muqatta'ah juga, tapi dipanjangkan 2 harakat sebagai mad tabi'i harfi. Yang ketiga, inilah yang kita akan pelajari, yaitu apa? Yang dibaca 6 harakat terkumpul pada kata naqasa asalukum atau kam asal naqas. Ya, ada 8 huruf yang wajib dibaca 6 harakat. Yang wajib dibaca 6 harakat dan disebut matnya sebagai mad lazim harfi. Nah, ini kan yang kita sedang pelajari. Mad lazim harfi, hurufnya apa saja? Kam asal naqas. Kam asal naqas, yaitu kaf, mim, kemudian ain, sin, kemudian lam, kemudian nun, kemudian qaf, kemudian sad. Semuanya dibaca 6 harakat. Taib. Nah, kilmi, sekarang kita ke kilmi. Kalau harfi tadi adalah yang terjadi pada huruf muqatta'ah. Hurufnya ada 8, yaitu apa? Kam asal naqas, panjangnya 6 harakat. Sedangkan kilmi itu yang bentuknya apa? Bentuknya kata. Jadi bentuknya kata. Kalau tadi bentuknya huruf, 1 huruf saja tapi sudah dibaca 6 harakat. Sekarang bentuknya kata. Maka Syekh Utsman Sulaiman Murad mengatakan apa? Setelah membahas tentang apa itu harfi, beliau mengatakan kilmi in bikilmatin wujid. Ya, itu jika didapati ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kata. Dalam bentuknya itu apa? Kata. Sudah mengetahui tentang apa itu harfi, apa itu kilmi. Sekarang kita bahas apa itu mutsaqqal, apa itu mukhaffaf. Karena kita tadi sudah jelaskan ada mutsaqqal, ada mukhaffaf. Mutsaqqal itu kalau bahasa Indonesianya adalah yang dibaca berat. Artinya apa? Nantinya dia akan yang bertemu dengan tasydid. Pokoknya gampangnya yang bertemu tasydid. Bukan yang bertasydid ya, tapi yang bertemu dengan tasydid. Nah, kalau di depannya ada tasydid, berarti ini yang sedang kita baca. Misalkan lam, oh ketemu tasydid kan lamnya, berarti lamnya ini yang disebut dengan apa? Lazim mutsaqqal. Kalau ini pembahasan tentang harfi. Seperti waladdall, ketemu dengan apa? Tasydid, berarti apa? Dall, termasuk apa? Mad lazim kilmi mutsaqqal. Mutsaqqal. Kenapa? Karena bertemu dengan tasydid. Nah, kalau mukhaffaf itu ringan, bertemu dengan sukun biasa. Contohnya al-ana, atau misalkan qaf, shad, nun. Nah, itu ketemu dengan apa? Sukun biasa, itu namanya mukhaffaf. Mutsaqqalun ini sukunu udghima. Ya, mutsaqqal itu jika sukunnya itu diidghamkan. Seperti tadi misalkan alif lam mim, sukun ketemu mim kan? Lam, di akhirnya huruf lam itu terkandung kan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan mim sehingga mimnya bertasydid, diidghamkan. Berarti apa? Mutsaqqal. Atau tasim, asalnya tasin, nun sukun ketemu dengan mim. Berlaku apa? Hukum idgham. Berarti diidghamkan. Berarti tasin, sinnya berarti apa? Mutsaqqal. Sedangkan mim, mimnya apa? Mukhaffaf. Kenapa? Karena ketemu dengan sukun biasa atau karena tidak diidghamkan. Pokoknya yang mutsaqqal itu yang diidghamkan atau yang ketemu dengan tasydid, itu gampangnya. Sedangkan mukhaffaf yang tidak diidghamkan, mukhaffafun in kana laisa mudghama. Mukhaffaf itu jika tidak diidghamkan. Bisa jadi izhar. Seperti shad, izhar, jelas. Nun, izhar, jelas. Bisa jadi juga apa? Ikhfa. Contohnya, ain, diikhfakan kan? Bukan diidghamkan dan bukan diizharkan. Masuknya mana? Mukhaffaf atau mutsaqqal? Mukhaffaf. Karena tidak diidghamkan. Selama tidak diidghamkan maka mukhaffaf. Sin, diidghamkan. Apa? Diikhfakan, afwan. Diikhfakan. Berarti apa? Mukhaffaf. Qaf, izhar, jelas. Berarti apa? Mukhaffaf. Bisa bedakan ya? Yang mutsaqqal intinya adalah yang diidghamkan atau yang bertemu dengan tasydid. Sedangkan yang mukhaffaf dia yang tidak diidghamkan. Bisa jadi izhar, bisa jadi ikhfa, atau yang gampangnya ketemu dengan sukun biasa.
Mafhum insyaallah? Sudah kita pelajari apa itu lazim sendiri, apa itu kilmi, apa itu harfi, kemudian apa itu mutsaqqal, apa itu mukhaffaf. Tayyib. Kemudian lanjutan dari perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad rahimahullah taala, wal lazimul harfiyyu wa lazimul harfiyyu kam asal naqas. Lazim harfi itu hurufnya ada 8 yang tersusun pada kata kam asal naqas. Kaf, mim dan seterusnya. Wa kulluha bi awwalis suwar tukhas. Semua ini ada di awal sebagian surat dalam Al-Quran. Itu mad lazim harfi. Adapun sekarang kita akan bahas tentang mad lazim kilmi. Kalau mad lazim harfi ada di awal sebagian surat atau di huruf muqatta'ah, kalau mad lazim kilmi itu yang bentuknya kata. Dan langsung Syekh Utsman Sulaiman Murad mencontohkan seperti Allahu al-ana wa adz-dzakaraini. Contohnya adalah Allahu al-ana. Coba sekarang perhatikan pada layar TV pemirsa sekalian. Kita akan lihat contoh-contoh dari mad lazim kilmi. Contohnya, ini contohnya. Contohnya yang diawali dengan hamzah. Hamzah istifham. Hamzah untuk bertanya. Yang artinya apa? Apakah? Jadi A, begitu. A itu, hamzah itu untuk istifham, untuk bertanya. Artinya adalah apakah. Kalau semuanya Allahu itu artinya apakah Allah. Tayyib. Kalau semuanya kita baca pendek saja Allahu itu artinya Allah. Tapi kalau Allahu itu artinya apakah Allah. Kenapa dipanjangkan A-nya? Padahal kalau semuanya huruf A ya bertemu dengan kata dengan sukun gitu ya. Jadi kan harusnya pendek. Allahu sama dengan Allah yang artinya Allah, sama dengan Allah yang artinya apa? Apakah Allah? Tetapi dipanjangkan yang istifham atau yang bertanya ini untuk membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Mana yang ngasih tahu, mana yang untuk bertanya. Yang untuk bertanya disebut sebagai mad apa? Farqa. Mad farqi atau mad farqa. Ya, mad farqa ini nama lain daripada mad lazim yang diawali dengan hamzah istifham. Ini adalah mad yang membedakan antara apakah ini pertanyaan atau pernyataan. Nah, karena untuk pertanyaan maka disebut sebagai mad farqa. Kita mungkin sering dengarnya mad farqi gitu ya. Jelas? Contoh lain misalkan adz-dzakaraini 6 harakat. Kemudian contoh lain misalkan al-ana. Jadi kata Allahu ada 2 tempat dalam Al-Quran, berarti sudah ada 2. Al-ana juga ada 2 tempat, berarti ada 4. Kemudian berikutnya adalah adz-dzakaraini, ada 2 tempat juga, berarti ada 6. Baik, jadi kata Allahu adz-dzakaraini, kemudian apa tadi? Yang satu lagi al-ana. Kata itu bisa kita baca 6 harakat sebagai mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi. Kalau al-ana lazim kilmi mutsaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Kenapa? Karena ketemu dengan sukun. Kalau adz-dzakaraini dan Allahu disebut mad lazim kilmi mutsaqqal. Kenapa? Karena bertemu dengan tasydid. Nah, abdil wasahil fa'rifil wajhaini. Ternyata 3 kata ini yaitu Allahu, adz-dzakaraini dan al-ana itu bisa dibaca dengan 2 cara. Yaitu abdil dengan ibdal. Ibdal maksudnya adalah dipanjangkan 6 harakat. Nah, diganti kan? Yang tadinya Allahu. Hamzah wasalnya ini diganti dengan apa? Dengan mat, dengan alif. Itu namanya ibdal. Abdala yubdilu ibdalan, diganti, mengganti. Jadi asalnya adalah A, apakah? Hamzah qata' A artinya apakah? Kemudian Allahu, hamzah wasal. Allahu ada hamzah wasalnya, betul? Taib, hamzah wasalnya diganti sebagai alif. Sehingga namanya ibdal. Itu istilahnya ibdal, diganti. Karena diganti menjadi alif maka dipanjangkan 6 harakat. Allahu. Bukankah ketika jadi alif berarti mat? Namanya mat. Mat bertemu dengan Allah dengan tasydid. Ya kan?
Mat bertemu dengan sukun asli atau dengan tasydid, maka namanya mat lazim. Nah, pengertian mat lazim tadi, mat bertemu dengan apa? Sukun, baik itu sukun biasa ataupun sukun tasydid. Nah, berarti namanya mat lazim. Karena bertasydid maka namanya mat lazim apa? Mutsaqqal. Karena bentuknya kata namanya kilmi, mat lazim kilmi mutsaqqal. Jelas? Bisa dibaca ibdal 6 harakat, bisa juga dibaca dengan tashil. Allah. Tashil. Apa itu tashil? Tashil itu adalah kita membaca antara hamzah dengan huruf mat. Kalau di sini alif, berarti antara hamzah dengan apa? Alif. Berarti menjadi apa? Allahu. Kalau hamzah yang benar tahqiq menjadi apa? Allahu. Kalau ha, ahallahu. Tashil bukan hamzah, bukan apa? Bukan ha, bukan a, bukan ha, bukan ahallahu atau a'allahu, tapi apa? Allahu. Antara alif dengan apa? Hamzah. Jadi Allahu. Seperti kita syarat biasa saja. Allahu. Al-ana. Al-dzakaraini. Mudah kan? Jadi itu namanya adalah tashil. Sekali lagi. Pada mat lazim yang terjadi pada hamzah istifham bertemu dengan sukun ini, maka bisa dibaca dengan 2 cara. Apa itu tadi? Ibdal dan tashil. Ibdal itu artinya diganti. Hamzah wasalnya diganti dengan apa? Mat. Diganti dengan huruf mat sehingga dipanjangkan 6 harakat. Kemudian tashil kita baca dengan tashil sendiri artinya untuk memudahkan. Sahala yusahilu tashilan. Nah, supaya ringan bacanya, maka bacanya bukan Allahu tapi apa? Allah. Seperti itu. Mafhum insyaallah. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita mendapatkan faedah yang luar biasa dari bab mat yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini, yaitu mat lazim. Terbagi menjadi 4, yaitu mat lazim harfi, mutsaqqal dan mukhaffaf, dan kilmi mutsaqqal dan mukhaffaf. Insyaallah semoga dengan dijelaskan oleh Ustadz secara rinci tadi sudah memahamkan kita semuanya bagaimana cara membacanya dan ada di dalam kata apa saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti berarti kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu talqin ataupun talaki surat Al-Infitar. Dan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang di rumah masih mempunyai pertanyaan yang ingin disampaikan, kami menunggu antum di 081314455557. Kami akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada antum sekalian masih senantiasa bersama dengan kami di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Pada sesi kali ini, ikhwati rahiman wa yakum, kita akan melanjutkan dengan talaki surat Al-Infitar. Ya, silakan disimak dan kami persilakan nanti setelah Ustadz menyampaikan talakinya, menyampaikan talqinnya kepada kita semuanya. Silakan untuk bersiap-siap telepon di 0813-18294352. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal masykuran. Jazakumullah khairan. Baik, seperti biasa insyaallah kita akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Infitar secara penuh, kemudian kita akan jelaskan setiap ayatnya nanti insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طيب. Surah Al-Infitar dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idzas samaa'u fatarat." Nah, as-samaa'u itu mad wajib muttasil. Kita panjatkan 4 atau 5 harakat. Dan hati-hati saat mengucapkan unfa. Unfa. Di situ ada hamzah dalam kondisi berharakat dhammah, kemudian setelahnya ada ikhfa hakiki, nun sukun ketemu dengan fa. Unfa. Yang jadi masalah banyak di antara para pembaca Al-Quran yang membacanya dengan tebal. Unfa. Salah. Unfa. Jadi kita tipiskan. Jangan sampai jangan sampai apa? Pangkal lidahnya naik. Tapi hamparkan. Fatarat. Hamzanya jangan lupa. Fatarat. إذا السماء انفطرت. طيب. وإذا الكواكب انتثرت. Sama juga di sini. وإذا tipiskan. كواكب jangan lupa ketika bunta kita tipiskan. Jangan sampai jangan sampai monyong. Tapi buntatharat. Kita tarik ya kepada posisi normal, jangan berlebihan, jangan sampai bukan begitu, tapi buntatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Biha tipis, ru tebalkan. Biharu fujjirat. Jim ketika bertasydid di sini hati-hati. Jangan sampai kita berikan hams karena jim tidak punya sifat hams. Jangan fujjirat. Tapi wa idzal biharu fujjirat. Rat hamsnya jangan lupa. Rat pada huruf ta jangan lupa hamsnya. Wa idzal quburu. Nah, qu tebal, bu tipis, bu. Ru tebal lagi. Ru ra dhammah tebal. Wa idzal quburu bu'thirat. Ain tipiskan. Bu'thirat. Hamz lagi jangan lupa. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini mudah insyaallah. Alimat hamz. Nafsum fa-nya jangan lupa alirkan. Summa qaddamat hamz lagi wa akharat. Jadi hamz pada ta hati-hati. Kita harus berikan hamz pada huruf ta ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di sini ya ayyuha termasuk mad apa kemarin? Jaiz munfasil. Tapi kalau di mushaf kita lihat ya dengan hamzah itu tulisannya bersambung. Baik. Seolah-olah seperti satu kata, seolah-olah. Karena yang biasanya bersambung seperti ini biasanya satu kata. Kalau yang terpisah itu ya sendiri, ayyuha sendiri. Tapi ternyata secara rasam penulisan disambung. Ya ayyuha mad jaiz munfasil. Karena apa? Karena ya itu ya sendiri, ya tidak ya wahai. Ayyuha sendiri. Baik. Sehingga namanya mad jaiz munfasil. Dibaca 4 atau 5 harakat. Dari jalur syatibiyah baca 4 atau 5 harakat. Tapi kenapa penulisannya disambung? Kenapa kemarin sebagaimana kaidah dalam
Al-Jazariyah ya, kita pernah sampaikan kadza minal waha wa ya la tafsili. Begitu juga pada alif lam dengan isimnya jangan sampai dipisah. Kemudian hak tanbih ya, hak tanbih haula'i misalkan ha antum. Taib, jangan sampai dipisah penulisannya la tafsili. Dan juga ya nida. Ya nida, ya ayyuha, ya ulil absar, ya ulil albab. Jangan sampai apa? Dipisah penulisannya. Jadi ini memang sudah kaidah rasm, kaidah penulisan. Tapi kalau hukum bacaannya apa? Jaiz munfasil. Jelas insyaallah? Baik. Alladzi khalaqaka, alladzi khalaqaka. Khatabal la qa, la tipis, qatabal ka, tipis lagi. Khalaqaka. Khalaqaka untuk melatih. Satu-satu. Khalaqaka. Khalaqaka. Jangan khalaqaka. Jadi tebal semua jangan. Baik, allazi khalaqaka fasawwaka. Fasawwaka. Ditekan tapi tetap dialirkan suaranya karena memiliki sifat rakhawah. Fasawwaka fa'adalak. Fa'adalak lak hams. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi, jangan lupa mad jaiz munfasil. Ayyi ya-nya tasydid. Suratim, su tebalkan. Ratim ma syaa rakkabak, mad wajib. Kalla bal tukadzibuna biddin. Baik. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Mudah insyaallah. Wa inna 'alaikum lahafizin. Dhi tebalkan. Lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Taf'alun. Innal abrara. Ab tipiskan. Ab tipiskan dan qalqalah sughra jangan diputus. Abrara tebalkan dua-duanya. Abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, kalau kita dalam kondisi menghafal harus dibedakan antara surah Al-Mutaffifin dengan surah Al-Infitar ini. Biasanya suka terkecoh. Kalau Al-Mutaffifin innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Kalau Al-Infitar innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, dua ayat ini innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, hati-hati ketika mengucapkan lamnya. Lamnya di situ pendek. Lafi jangan lafi, jangan dipanjangkan. Lafi na'im, lafi jahim. Ini salah. Karena la kalau pendek itu artinya apa? Penguat, takkid. Tapi kalau la itu untuk nafi, untuk mengartikan apa? Tidak. Nah, kan beda. Yang benar-benar dengan tidak begitu. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Yasla. Yas tipiskan ya-nya, sad tebalkan lau, la tipiskan. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Situ kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Ghaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Adraka. Adraka. Ada tipis, ra tebal ka. Jangan lupa hamznya. Adraka. Adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Li nafsin syai'a. Siap-siap ke sini. Wal amru yauma idzin lillah. Nah, jangan juga terkecoh di sini. Orang sering melihat kata Allah tidak ada alif kecilnya. Nah, sebagian mushaf ada memang. Tapi pada cetakan Madinah kita lihat nggak ada alif kecil, nggak ada alif yang menunjukkan lamnya panjang. Tapi sudah ma'ruf bahwasanya setiap kata Allah, Allahumma, ya Allah dan Allahumma itu lamnya panjang gitu. Apalagi ini di akhir mata arid lis sukun, maka kita bisa panjangkan sampai 6 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6.
Jadi kalau bacanya bagaimana? Wal amru yawma idzin lillah. 2 harakat. Lillah. 4 harakat. Lillah. 6 harakat. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Sudah mentalkin kepada kita semuanya yaitu surat Al-Infitar. Kami persilakan kepada antum semuanya pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, khusus untuk bapak-bapak. Sedangkan buat ibu-ibu silahkan ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu tajwid silahkan dilayangkan di 081314455557. Dan sudah kita mulai dari sekarang untuk line teleponnya di 081318294352. Sepertinya sudah ada yang masuk, Ustadz. Kami langsung angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Qalila, Ustaz. Taib, Abu Konita ya? Abu Qalila. Ya, Abu Qalila. Silakan di Pontianak ya. Di Palembang ya, Bapak ya? Ya, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Langsung untuk membaca surat Al-Infitar. Ya, Ustaz. Ya, monggo. Ulangi lagi. A'u. Jangan terlalu ditekan ya, jangan a'u seperti bertasdid nanti jadinya. A'u, jangan terlalu ditekan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jayid. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Idza as-samaa'u fatarat. Ulangi, jangan fatarat, jangan masuk hidung. Fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Sama, jangan tasarat, jangan masuk hidung ya. Tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Lagi, Pak. Wa idzal kawakibu tasarat. Jayid. Wa idzal biharu fujjirat. Naam. Naam, lanjut. Wa idzal qubur bu'thirat. Ulangin, jangan bu'thirat. Jangan seperti dipantulkan. Bu'thirat. Wa idzal qubur bu'thirat. Naam. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka Gharraka. Ranya tebalkan. Gharraka. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. K-nya tipis ya. Gharraka. Ka tipis. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jayid. Allazi khalaqaka fasawwaka. Fasawwaka jangan dipanjangkan, jangan fasawwaka. Fasawwaka ditekan saja. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Naam. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ulangi lagi. Jangan masuk hidung ya. Hati-hati ya. Jangan suratim. Fi ayyi surati. Jangan masuk hidung. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jayid. Kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin. Tipis. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi Abrara. Innal abrara
نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم lagi وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك nafsul tanpa gunnah. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Jayid, barakallahu fiik Abu Kalilah. Hati-hati ya, beberapa kata masuk ke hidung. Ya, ini hati-hati. Ya, banyak yang salah Ustaz ya, banyak masuk ke hidung ya. Nah, nggak apa-apa, Ya. insyaallah. Iya Ustaz. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ini Ustaz yang seperti tadi masuk ke hidung itu kesalahan, termasuk kesalahan apa Ustaz ya? Enggak, itu khofi insyaallah. Khofi. Iya. Oh iya. Tidak sampai mengubah makna, insyaallah tidak sampai mengubah makna. Oh iya. Nah, Ada lagi? afwan. Naam, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Kalilah dari Palembang sebagai penelpon pertama, silakan. Kami masih menunggu antum di 081318294352. Ya, sambil menunggu pertanyaan Ustaz, mungkin sambil menunggu penelpon selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Irwan di Palembang Ustaz. Menanyakan bagaimana cara membaca surat Al-Baqarah ayat 196 pada kata minal hadi ketika dia di waqaf. Syukran. Wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jadi hadi qalqalah dulu kemudian terakhirnya Taib, ini huruf ya, makhrajnya di mana? Di tengah lidah. Makhrajnya di tengah lidah. Jadi bukan yang keluar dari al-jauf, bukan. Tapi ini yang keluar dari tengah lidah. Jadi antum keluarkan di sana. Jadi fokus di sana. Di mana? Di tengah lidah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Hadi. Di situ bukan hadi, tapi hadi. Baik. Nah. Mungkin ada kol-kolannya dulu Ustaz. Nah, kol-kolah dulu. Baik, jazakumullah khairan. Silakan. Kami masih menunggu antum di line telepon dan sepertinya sudah ada yang masuk. Kami silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Romi di Natuna. Bapak Robi di Natuna ya? Bapak. Iya Pak. Bapak Romi ya? Romi Pak, Romi. Iya baik, Bapak Romi di Natuna. Kami persilakan Bapak untuk langsung baca surat Al-Infitar. Ya, oke. Ya, silakan fokus di teleponnya ya Bapak ya, supaya tidak delay. Dan untuk volume TV-nya dikecilkan, silakan. Iya Pak. Iya, fokus di line telepon Bapak ya. Siap Pak. Nah, Siap, Pak. ya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi Pak. Bismillahirrahman. Haknya alirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut.
Ijas sama'u fatarat. Ulangi lagi. Idza sama'u. Idza pakai dzal. Idza Idza sama. Idza fatarat. sama. Ulangi lagi. Idza sama. Ijas sama'un fatarat. Fatarat. Ijas sama'un fatarat. Pakai to ya. To-nya tebalkan Mbak ya. Fatarat. Fata. Ijas sama. Bukan idas. Idas sama. Idas langsung. Ijas sama'un fatarat. Ulangin Mbak. Ijas sama'un fatarat. Idas sama'u fatarat. Dengungkan. Ijas sama'un fatarat. Lanjut dulu, lanjut. Wa idzal Wa kawakib. idal. Kalau ketemu dengan mat seperti itu, Maaf Pak. kemudian sukun dipendekkan ya. Iya. Wa idzal kawakibun tarat. Ulangin lagi. Wa idzal kawakibun tatharat. Wa idzal kawakibun tasyarat. Tatharat. Pakai tha, Mbak. Tatharat. Halo Bapak Romi, fokus di suara line telepon ya, supaya Iya, tidak Pak. delay Pak. Iya Pak. Wa idzal kawakibun tasyarat. Tatharat. Pakai tha, Mbak. Bukan tasyarat, tapi tatharat. Wa idzal kawakibun tasyarat. Coba thasithu. Pakai tha, Mbak. Coba tha. Nasisu Nah, itu. Tatharat. tasyarat. Bukan tasya. Tatha. Tatha. Tasa Nah. tasyarat. Nah, ulangi lagi. Wa idzal kawakibun tasyarat. Bukan tasyarat. Tatha. Pakai tha. Fokus Tasyarat. thasithu. Tasisu Nah, tatha. tasyarat. Bukan tasya. Tatha. Tasyarat. Tatharat. Tasyarat. Ulangin lagi, Pak. Tasyarat. Coba. Wa idzal Coba ulangin. Tatha. Pakai tha, Pak. Tasya. Tasya. Tasyarat. Nah, lanjut dulu. Lanjut. Ya Pak. Lanjut. Suratnya. Iya Pak. Ya, lanjut. Silakan, Pak. Belum hafal Pak. Belum ada di tunggu Pak. Nah. Silakan dilanjut Pak. Wa Monitor ya. biharu fujirat. Hurufnya pendek. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu. Wa idzal biharu fujirat. Nah, terus Wa idzal quburu bukshirat. bu'thirat pakai tha. Bu'thirat. Bukshirat. Bukshirat. Baik, lanjut dulu. Alimat nabasum maqaddamat wa akhat. Ulangin lagi sekali lagi, Pak. Alimat nabasum maqaddamat Nafsum gunnah ya, dipanjangkan ya. Alimat nafsum ma qaddamat. Alimat nabasum maqaddamat wa akhat. Ma qaddamat. Ma dua harakat panjangkan. Ma qaddamat.
lima nabasum ma qaddamat wa akhad. Terus Ya ayyuhal insanu. Ya ayyuhal Insanu didengungkan, Mbak. Gunnah. insanu ma aghraka bi rabbikal karim. Ulangi lagi. Ma gharraka. Ma gharraka. Ya ayyuhal insanu ma aghraka Ma. Perhatikan cara bacanya, Pak. Ya, Ma gharraka. Ma gharraka. Ma gharraka. 3 kali. Ma gharraka 3 kali. Ma gharraka. Bukan kho. Gho. Ma gharraka. Ma gharraka. Bukan kho tapi gho. Ma gharraka. Nah. Lanjut. Ma gharraka bi rabbikal karim. Taib. Alladzi khalaqa fasawwaka. Ulangin. Alladzi khalaqaka. Alladzi khalaqaka wa sawwaka fa'adalak. Fasawwaka. Fasawwaka fa'adalak. Fa'adalak. Pendek semua. Fa'adalak. Taib, cukup sampai ayat ini, Pak. Pak Romi tadi ya di Natuna. Iya, Pak. Masya Allah, jauh sekali, Pak ya. Iya, Pak. Di sana ada guru tahsinnya nggak? Tak ada, Pak. Tak ada? Iya, Pak. Masya Allah. Rumahnya tapi dekat dengan masjid. Dekat masjid, Pak. Dekat masjid. Cuman di masjid nggak ada pelajaran tahsin. Atau mungkin Pak Imamnya di sana mungkin ngajar tahsin atau tidak? Tidak, Pak. Pak Imam. Masya Allah. Iya, Pak. Pernah nggak lihat atau mungkin dengar di sekitar situ gitu ada lembaga untuk ngajar tahsin gitu? Belajar tahsin? Kalau untuk anak-anak sih ada sih, Pak. Untuk anak-anak ada. Berarti ada yang ngajar anak-anak itu ustadz atau ustazah atau bagaimana? Kalau ustazah sih ada sih, Pak. Ya, kalau ustadznya yang untuk anak-anak itu ada? Ada, Pak. Ada. Nah, di masjid ya itu ya? Iya, Pak, ada. Nah, mungkin barangkali bisa diusulkan untuk takmir masjidnya, Pak, coba diadakan tahsin, belajar baca untuk bapak-bapak juga, soalnya perlu ini, begitu. Iya, Pak. Memang karena- tahu. Saya nelpon nih, Pak. Ingin tahu, Pak, kan? Masya Allah. Iya, saya insya Allah turut mensupport terus, semoga bisa dimudahkan dalam belajar di sana. Semoga ada guru-guru yang ngajar di sana. Dan terus semangat, Pak ya. Jadi Iya, itulah Pak. baca Al-Quran itu nggak ada ruginya, walaupun terbata-bata itu pahalanya 2. Pahala Iya. susahnya sama pahala bacanya. Masya Allah. Jadi, Pak, di kesempatan nanti, Pak. ya terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberikan apresiasi kepada Bapak Romi yang dari Natunas untuk semangatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk terus semangat membaca Al-Quran. Baik, kami masih mempersilahkan antum sekalian untuk telepon dan membaca surat Al-Infitor di 0813 18294352. Tafadhol masykuran. Ya, kemudian sambil menunggu yang lain, Ustaz. Ya, sebenarnya sudah ada masuk ya. Dan kita angkat penelpon tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dari Abu Ridho di Tangerang. Abu Ridho di Tangerang. di mana, Bapak? Oh, di Tangerang. Siap. Silakan, Bapak. Di wilayahnya belum sampai. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ulangin lagi. A'udzu. Bedakan hamzah dan ainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت Ulangi lagi. إذا السماء انفطرت Nah, وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بالكريم ulangi lagi. Ma gharraka, kayaknya tipis. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Terus? الذي خلقك فسواك فعدلك في أي Panjangkan dikit lagi. في أي صورة ما شاء Suratim fi ayyi suratim gunnah. في أي صورة ما شاء ركبك Taib, untuk layar ayatnya tolong ditampilkan layar ayatnya. Ulangin lagi. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. في أي صورة ما شاء ركبك Ma syaa rakkabak. Panjangkan syanya. في أي صورة ما شاء في أي صورة ما شاء أي صورة ما شاء غنة. في أي صورة ما شاء ركبك Terus كذبت تكذبون بالدين نعم. وإن عليكم وإن عليكم ulangin وإن عليكم لحافظين لحافظين. وإن عليكم لحافظين نعم. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار إن الأبرار ulangin إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Nah, barakallahu fiik. Siapa tadi? Abu Rio. Abu Ridho di Tangerang. Oh, Ridho. Abu Ridho di Tangerang. Nah, ada yang mau tanyakan? Belum ada Ustaz. Nah, di sana belajar tahsin ya? Belajar dari orang tua dahulu Ustaz. Dahulu di orang tua. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga jadi amal jariah untuk orang tua antum. Alhamdulillah. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, kalau bisa terus belajar tahsin ya di Tangerang ya. Insyaallah, insyaallah. Nah, ya. Assalamualaikum. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Abu Ridho di Tangerang ya. Dan Ustadz, kita melanjutkan pertanyaan dari Abu Ismail di Jawa Tengah. Ustadz, bagaimana cara membaca akhrajatka ya ketika wakaf dalam surat Muhammad ayat ke-13? Ya, wa ka'ayyim min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat. Gitu Ustadz. Baik. Pada surah Muhammad, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu qaryatan hiya ashaddu quwwatan min lagi. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat. Baik. Jadi akhrajat terakhirnya kalau emang kita ikhtibari, waqaf ikhtibari, pengen ngetes gimana berhenti pada kata tersebut. Jadi di situ ada dua huruf hamzah, ada dua huruf hamz. Akhrajat. Baik. Jadi jangan lupa kemudian huruf ta dulu baru kaf. Seperti itu. Jelas insyaallah, ana ulangi sekali lagi supaya jelas. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat. Jelas? Nah, hamzahnya dijelaskan dan sama-sama karena sama-sama syiddah Ustaz ya. Nah, karena syiddah. Tayyib. Tapi asalnya di situ berhenti atau dilanjut Tidak. Ustaz? Karena akhrajat ka ahlaknahum fala nasra. Yaitu akhrajat qaryah yang akhrajat ka yang mereka itu mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlaknahum sehingga Allah hancurkan mereka tapi apa? Qaryah yang sebelumnya ini. Jadi masih nyambung-nyambung semuanya. Taib. Berarti hanya untuk ketika nanti Ikhtibari. Jazakumullah khairan Ustaz. Kami masih mempersilahkan antum sebagai penelpon terakhir untuk talaki hari ini. Tafadhol masyuran. Ya, kami persilahkan di 0813 1829 4352. Penelpon terakhir kami persilahkan. Taib. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena sudah waktunya juga selesai. Ini mengenai hari ini Ustaz. Ada yang menanyakan dari Abu Abdullah ya di Cikarang, menanyakan apa untuk lughahnya Ustadz untuk arid sendiri dalam mat arid disukun ya. Karena banyak mengetahui bahwasanya mat kita sudah mendengar mat arid disukun, tapi untuk pengertian sendiri arid itu apakah gitu. Syukran. Baik. Arid lisukun. Jadi aridun ya. Itu artinya muncul. Arid itu artinya muncul. Lisukun. Sukun yang muncul. Jadi sukun yang muncul karena wakaf. Nah, karena wakaf. Jadi tadinya itu berharokat, kemudian karena wakaf muncullah sukun. Gitu. Itulah namanya apa? Mad arid lisukun, yaitu mat yang terjadi pada sukun yang muncul karena wakaf. Gitu. Mafhum insyaallah. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan ilmu yang telah diberikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menyelesaikan bab mat Ustaz ya. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan bab selanjutnya. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala yang telah memberikan materi kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Asam TV dimanapun antum berada yang sudah telepon untuk interaktif, begitu pula mengirimkan pesan kepada kami, dan juga kami juga mohon maaf ada beberapa pesan yang belum bisa kami bacakan, dan juga ada beberapa penelpon yang minta tapi belum bisa masuk juga. Insya Allah nanti bisa dicoba di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pada kesempatan berbahagia ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.